Salam sejahtera, shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 104 ayat 33. Renungan kita berjudul Menjalani Komitmen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah berkomitmen untuk melakukan sesuatu? Apakah masih tetap berkomitmen sampai saat ini? Banyak orang yang gagal menjalani komitmennya karena banyaknya godaan yang membuat dia akhirnya lalai atau mengabaikan komitmennya. Padahal dia sudah berjanji bahwa saya akan melakukan ini, saya akan buat ini, saya akan tetap setia dan seterusnya. Ada orang yang berkomitmen melayani tetapi juga putus di tengah jalan karena alasan sibuk. Banyak pekerjaan. Ada orang berkomitmen mau memberi persembahan ataupun persepuluhan, tetapi terhenti karena alasan pendapatan sudah menurun, mulai hitung-hitungan harga-harga sudah meroket dan seterusnya. Ada orang yang berkomitmen membaca Alkitab. Wah, berkomitmen baca Alkitab, saya harus selesaikan Alkitab 1 tahun secara berurut, tetapi di tengah jalan stop. Ada orang berkomitmen mau berdoa puasa ataupun berdoa syafaat, ikut persekutuan doa, tetapi ternyata terhenti juga dengan berbagai alasan. Ya, bisa saja alasannya karena pandemi. Justru pandemi kita harus makin banyak berdoa, kan begitu ya. Kita juga di gereja punya persekutuan doa setiap hari Kamis. Ya, mari kita bergabung. Waktunya juga tidak lama, hanya 1 jam. Mengapa tidak memberi waktu kalau memang bisa diatur? Kalau bisa diatur ya, kita juga bisa menata waktu. Sebagaimana renungan kemarin, bicara tentang orang yang bijaksana bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Tapi memang dasarnya, saudara-saudara, manusia memang pintar mencari alasan ya. Untuk apa? Untuk membela diri. Untuk bisa membenarkan diri. Tapi pemazmur dalam bacaan kita memiliki komitmen untuk melayani Tuhan melalui puji-pujian, mau menyanyi, bermazmur bagi Tuhan, dan tidak tanggung-tanggung. Dikatakan komitmennya selama aku hidup. Artinya dia memiliki komitmen seumur hidup. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan, aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku masih ada, selama masih hidup. Saudara, kita perlu belajar dari pemazmur. Apa sih yang mendasari komitmennya? Pengakuan dan pengenalan akan Tuhan. Saya kira ini menjadi dasar penting. Bahwa Tuhan adalah pencipta, Dia adalah pemelihara. Dalam ayat 1 sampai dengan 9 dinyatakan tentang kebesaran Tuhan dan kuasanya atas seluruh ciptaan. Ketika kita mengenal Tuhan yang adalah pencipta, pemilik hidup kita, maka sebenarnya kita mendasarkan komitmen kita kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan saja setia gitu ya, mengasihi saya, maka saya juga harus memiliki kesetiaan terhadap Dia. Lalu bagaimana sikap yang benar dalam komitmen? Harusnya kita tetap teguh, harusnya tetap ya berkata tidak menyerah, pantang menyerah sekalipun ada godaan, sekalipun ada tantangan. Selain itu tentu haruslah kita sekali lagi mempertahankan kesetiaan kita sekalipun ada berbagai kesulitan. Jadi saudara, komitmen ini begitu penting. Komitmen di dalam segala bidang. Bukan hanya berkaitan dengan masalah hal-hal rohani, tetapi juga di dalam dunia kerja, di dalam keluarga, rumah tangga. Komitmen ini perlu dijaga. Dan kalau kita memiliki komitmen yang teguh, apa hasilnya? Apa hasil dari sebuah komitmen? Yang pasti di sana ada kebahagiaan. Dan kehidupan kita juga tentu berkenan kepada Tuhan. Dan selain itu, pasti
kita menjadi berkat bagi sesama. Jadi saudara, mari kita berkomitmen. Tapi komitmen yang benar. Komitmen di dalam Tuhan. Komitmen di dalam kebenaran. Jangan berkomitmen terhadap yang salah, begitu ya. Jangan berkomitmen terhadap dosa. Tapi berkomitmenlah untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita mengingat tokoh-tokoh Alkitab seperti Ezra. Dia berkomitmen. Ezra berkomitmen untuk apa? Berkomitmen untuk belajar, meneliti firman Tuhan, juga untuk melakukan, tapi juga menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan. Daniel juga begitu, berkomitmen untuk apa? Untuk tetap menjaga kekudusan, menjaga, memelihara imannya, dan dia tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun dipaksa untuk apa? Menyembah kepada patung emas, sekalipun ditawari dengan berbagai fasilitas ya kerajaan, tetapi dia tetap berkomitmen untuk apa? Jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada Hana, dia berkomitmen untuk apa? Untuk tetap setia, berdoa kepada Tuhan. Bahkan juga berkomitmen untuk menggenapi nasarnya ketika anaknya Samuel lahir. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat. Akibatnya kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa lain, bagi bangsa yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka bisa akhirnya mengakui Tuhannya Ezra, Tuhannya Daniel, Tuhannya Hana, dan juga tentu Tuhan saudara dan saya ketika kita berkomitmen di dalam Tuhan, melayani Tuhan selama kita hidup. Mari kita mengambil komitmen itu, menyerahkan hidup kita untuk terus dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tujuan Tuhan menciptakan kami, menebus kami adalah supaya kami hidup melayani Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Selama kami hidup, kami tetap setia, berkomitmen di dalam mengiring Tuhan, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik, yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentu di atas semuanya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua, pakai kami semua, anak-anak-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.